Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Ohayo gozaimasu. Kembali lagi dengan Ati Sensei. Kali ini kita akan masuk ke pola nai to you no wa nai koto da. Nai to you no wa nai to you koto da. Baiklah, sebelum kita masuk ke penjelasan, junbi shite kudasai. Baiklah, persiapkan buku Minano Nihongo-nya, buka halaman 17, kemudian persiapkan alat tulisnya dan buku catatannya, kemudian kamusnya. Baiklah, kita akan masuk ke kalimat. Kangaemashou. Ichiban. Gairaigo. Gairaigo shitemasu ka? Gairaigo, seperti ini ya. Gairaigo. Toyu no wa, nah ini kita lihat polanya dulu ya. Oke, kita baca dulu kalimatnya. Gairaigo toyu no wa nihongo ni natta gairaigo no koto da. Oke, di sini polanya adalah toyu no wa nani no koto da. Ya. Nah, di sini gairaigo, kemudian ada nihongo ni natta gairaigo. Nihongo ni natta gaikokugo. Ya, gairaigo, misalnya mesti tahu artinya. Ini kan kata serapan ya. Nah, kata serapan. Kemudian penjelasannya ada nihongo ni natta gaikokugo. Gaikokugo berarti dari negara lain ya, jadi tidak harus bahasa Inggris ya, apapun negaranya. Jadi bahasa asing, bahasa negara lain yang menjadi ninata, nihongo ya, bahasa negara lain yang menjadi bahasa Jepang. Gairaigo to you no wa nihongo ni natta gaikokugo no koto da. Nah, seperti ini ya contohnya pengibaratannya. Kan ini McD nih, semua negara punya ya. Nah, kemudian sampai di Jepang, dia pakai seperti ini juga, McDonald's. Tapi Nihonji itu dia punya cara baca sendiri. Nah, ya jadi dia punya Nihongo yang berasal dari negara lain. Ya, adopsi ya. Nah, dan dia jadikan katakana. Identiknya kan kalau gairaigo dia pasti pakai katakana ya. Dia menjadi makudo narudo. Ya, seperti itu. Ya. Oke, untuk struktur istilah ya, ada gaikokugo istilah. Kemudian nihongo ni natta gaikokugo, ini gairaigo ya, gairaigo. Sini nihongo ni natta gaikokugo. Oke, kita tahan dulu. Lanjut ke nibang. Chikyuu ni yasashii to you no wa douyu imi desu ka? Ya. Nah, di sini polanya to you no wa douyu imi desu ka? Apa artinya itu ya? Chikyuu ni yasashii. Berarti ini istilah ya. Chikyuu ni yasashii. Yasashii itu kan ramah ya. Nah, ramah kepada Chikyuu. Biasanya kalau ramah itu bukannya ke orang selesai. Ramah kepada Chikyuu itu maksudnya apa? Nah, jadi ketika hal seperti ini kita bisa tanyakan dengan pola ini ya. Gunakan pola Chikyuu ni yasashii to you no wa, ya, to you no wa douyu imi desu ka? Ya, douyu imi desu ka? Nah, dijawab Chikyuu o mamoru tame ni Chikyuu o yogosanai to iu koto desu. Nah, ini polanya ya. To iu koto desu lagi.
To iu koto da. Ya, sama aja ya. To iu koto desu, to iu koto da. Nah, di sini kan ada chikyu ni yasashi. Ya. Apa artinya katanya ya? Ini. Nah, ini jadi ini translate-nya nih. Chikyu wo mamoru tame ni chikyu wo yogosanai. Mamoru. Nah, ini ya mamoru. Menjaga. Tame ni, masih ingat tame ni ini demi ya. Jadi demi menjaga chikyu. Chikyu wo yogosanai. Yogosanai, yogosu. Dari yogosu ya. Mengotori. Yogosanai berarti tidak mengotori. Tidak mengotori chikyu. Bumi ya. Nah. Jadi demi melindungi bumi, kita tidak mengotori bumi. Nah, itulah yang dimaksud dengan ya, chikyu ni yasashi. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini, hampir sama ya dengan pola sebelumnya. Nah, nanti minasan perhatikan nih, buka pola sebelumnya, apa bedanya? Perhatikan strukturnya. Ya, strukturnya maksudnya itu katanya. Kalau di sini kan definisi juga nih. Ya. Oke. To iu no wa nani no koto da. To iu no wa nani to iu koto da. To iu koto desu. Ya, nah perhatikan ini ya. Nah, kita bisa bilang ini istilah. Ya, jadi kalau istilah kita kan tidak bisa apa ya? Mengartikannya, jadi harus baca dulu atau seperti apa ya. Nah, gairaigo, misalkan kan tahu dulu istilahnya ya. Nah, ini penjelasannya. Nihongo ni natta gaikokugo. Nah, chikyu ni yasashi. Nah, ini istilah juga. Chikyu ni yasashi. Bukan benar-benar yasashi, bukan benar-benar yasashi ramah seperti kita ke orang yang terus diajak bicara, ramah, disapa, bukan gitu ya. Nah, maksudnya apa sih? Nah, terus dia jelaskan ya. Chikyu wo mamoru tame ni chikyu wo yogosanai. Ya. Nah, ini bisa dibilang seperti ini. Minasan punya tahu KBBI ya. Nah, kalau ada juga kamus KBBI itu kan bahasa Indonesia yang diartikan lagi. Ya, misalnya kursi, apa itu kursi? Dijelaskan lagi dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti ini juga. Nah, kalau ini bahasa Jepang, jadi bahasa Jepang ke bahasa Jepang lagi. Tapi lebih detail ya. Jadi istilah dijabarkan lagi dalam bahasa Jepang. Jadi kalau misalnya seperti tabemas. Tabemas itu apa sih? Tapi bukan arti ya. Taberu. Kalau tabemas kan makan, itu kan berarti bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Nah, sekarang makan misalnya shokuji lah. Shokuji itu apa sih? Shokuji misalnya, shokuji toyu no wa doyu imi desu ka? Nah, itu tidak translate, ya translate juga tapi dalam bahasa Jepang. Seperti itu ya. Nah, minasan bisa cari seperti itu juga dengan kamus bahasa Jepang ke bahasa Jepang lagi ya. Ada online juga, ada offline-nya. Nah, seperti itu. Baiklah, untuk memantapkan pola ini, kita ke latihan. Lenshu shimashou. Baiklah, kita ke renshu pertama. Contoh dulu ya. Nah, di sini ada softo. Softo, apakah itu dia seperti ini? Ya, soft. Kita tahu soft itu lembut ya. Nah, terus dia bilang sini, softo. Softo yawarakai. Nah, ini yawarakai. Kalau ini dia sinonim ya.
Lembut dan yawarakai. Yang satu gaikokugo, yang satu nihongo ya. Nihongo asli maksudnya. Nah, kemudian komputer no software. Nah, ya. Komputer no software. Di sini ada software ya. Nah, apakah software yang dimaksud di sini yawarakai desu ka? Nah, terus ini ya, otoko no koto onna no ko ga hanashite imasu ya. Ima oshatta softo toいうのは柔らかいということですか? Nah, ya. 今おっしゃったソフトというのは、今おっしゃったitu maksudnya itta maksudnya ya, ada imas berkata, ada oshatta. Nah, jadi ada dua ya. Oshatta, ima itta softo wa boleh, ima oshatta. Nah, oshatta itu bentuk sopan ya dari imas. Kata-kata softo yang sebentar ini Anda sebutkan, nah itu maksudnya di sini nggak ada andanya ya, tapi karena dia bertanya ini kan percakapannya, jadi dia tidak langsung anata, langsung pertanyaan langsung saja. Softo yang Anda bilang tadi, skala tadi gitu ya, apakah maksudnya yawarakai? Katanya gitu ya. Jadi lembut itu kan berarti hal yang dipegang terus lembut gitu kan, lembut. Makanya dia bilang yawarakai, kalau yawarakai itu lembut artinya ya. Nah, terus dijawab sama onanokonya, iye, komputer no software no koto desu. Ya, komputer no software no koto desu. Nah, dia harus pakai koto desu. Tidak bisa langsung des saja. Jadi komputer no software desu. Nggak bisa ya, karena dia bukan sama dengan. Jadi dia maknanya. Jadi harus pakai koto desu. Ini polanya ya. Aku pakai itu sensei. Iya. Tapi dia tidak ini ya, tidak harus diartikan. Dia penjelasan. Nah, sama dengan pola hobi yang minasan pelajari sebelumnya. Watashi no shumi wa taberu koto desu misalnya ya. Nah, itu harus pakai koto. Nah, ini polanya ya. Jadi kalau misalnya minasan pakai to iyu, nani ya. Jadi kalau minasan pakai nani to iyu wa nani no koto desu. Nah, itu pola wajibnya seperti itu. Ya, jadi di sini istilahnya, di sini penjabaran dari istilahnya. Nah, biasanya ini dipakai kalau misalnya ini ya, bikin skripsi kayak gitu. Atau menjelaskan sesuatu hal. Misalnya lah dalam bahasa Indonesia misalnya. Istilah apa misalnya ya? Oh, yang sekarang itu, yang sekarang. Oh, itu ini ya. Istilah misalnya apa? Afiliasi misalnya gitu-gitu ya. Nah, afiliasi itu apa sih? Dijabarkanlah apa itu afiliasi. Ya, jadi istilah-istilah yang tidak umum kita tahu. Nah, itu bisa dijabarkan dengan seperti ini ya. Baiklah, kita akan coba renshu ya. Ichiban wa kosakata meru dengan yubin. Jadi yang dimaksud dengan merunya itu yubin kah? Bukan, tapi imeru gitu ya. Imeru electronic mail itu maksudnya ya. Nah, ini Bang, ada puregaido. Puregaido, pure itu play mungkin sensei. Gai itu guide. Guide yang bermain, play. Nah, maksudnya apakah itu nih dia. Jadi kalau Nihonjin banyak, apakah itu namanya asobi katao oshieru, tinggal bunyi. Asobi katao oshieru, mengajarkan cara bermain kah? Gitu ya.
Ragu deh ya. Nah, ditanyakan. Nah, ini jawabannya. Chiketo utteru tokoro. Nah, ini ya. Jadi puregaido itu chiketo utteru tokoro, tempat utteru menjual chiketo. Tahu ya? Sambang. Ada daieto. Daieto itu diet ya, kita tahu ya. Apakah diet itu eiyo ni kiotsukeru? Eiyo ni kiotsukeru. Eiyo ni gizi. Kiotsukeru, hati-hati. Hati-hati dengan gizi. Benarkah seperti itu? Nah, terus dijawab sama yang satunya lagi, yaseru tame ni kalori ga takai mono o tabenai. Nah, ini yang daieto ya. Yaseru tame ni kalori ga takai mono o tabenai. Tidak memakan takai mono. Takai mono? Barang yang mahal sih bukan ya. Tinggi maksudnya. Tinggi apanya yang tinggi? Kalorinya. Jadi tidak memakan makanan yang tinggi kalori demi yaseru, demi mengecilkan badannya, yasemas. Seperti itu. Nah, bikin sama minasang kalimatnya ya, percakapannya. Oke, silakan dikerjakan latihannya dulu. Baiklah, setelah menyelesaikan renshu yang satu tadi, oke, kita masuk ke renshu yang kedua. Ya. Oke, di sini ada instruksinya dulu ya, kita baca. Tsugi no kotoba no imi o hoka no hito ni kiite kotae o happou shite kudasai. Tsugi no kotoba no imi. Jadi arti dari kosakata berikut ya. Hoka no hito ni kiite, tanya. Tanyakan ni kepada hoka no hito, orang lain. Kemudian ya, jadi ada yang tersirat kemudian di sini ya, kotae. Jadi kan misalnya bertanya ya, pasti ada jawabannya ya. Kotae o happou shite kudasai. Presentasikan artinya apa. Ya, ini maksudnya presentasikan karena kita online berarti diketik saja ya, atau disebutkan saja. Nah, apa kotoba yang sekarang? Kotobanya adalah eko. Lebih dia. Ya. Eko. Eko wa nan desu ka? Seperti itu ya. Eko apa sih eko gitu ya? Hilang dia. Nah, eko. Sekarang kita menemukan kosakata eko. Dan apakah itu wakaranai? Nihonjin ni kiite. Ya, hoka no hito ni kiite. Hoka no hito ni kan nihonjin pastinya ya. Kalau orang kita tuh dia jawab dengan bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Sumimasen. Nah, ini dia. Sumimasen. Eko to iu no wa douyu imi desu ka? Ini polanya ya. Mana pola kita nih? To iu no wa. Ya. Jadi yang disebut dengan maaf, yang dikatakan dengan eko itu apa artinya? Kata yang otokonoko-nya ya. Dijawab sama onnanoko. Eko to iu no wa kankyou o kangaeru to iu koto desu. To iu no wa, dia ulang lagi ya. Waduh merah. Nah, jadi dia ulang lagi. Eko to iu no wa, diulang lagi ya. Eko to iu no wa, nah dijabarkan sama dia. Kankyou kangaeru to iu koto desu. Nah, ini pola yang kedua ya. Kan tadi kita di judul tadi ada dua ya. Nah, ini yang keduanya. Nani to iu koto desu. Nah, dia harus pakai to iu koto desu ujungnya. Saya nggak bisa des saja. Gimana ya? Polanya seperti ini. Ya, jadi nihonjin wa kore o tsukatte imasu. Ya, jadi ketika nihonjin menjelaskan sesuatu hal, dia ujungnya pakai kankyou kangaeru to iu koto desu. Kenapa? Ini ya. Kata di sini pengertiannya di sini. Jadi kata di sini sama dengan di sini sebenarnya ya. Nah, jadi yang satu istilah, yang satu penjabarannya. Makanya dia pakai polanya eko to iu no wa. Jadi nainani to iu no wa nainani to iu koto desu.
ya. Yang disebut dengan eko adalah kankyo kangaeru. Nah, gitu ya. Jadi boleh sebenarnya pakai eko wa kankyo kangaeru. Nah, eko wa kankyo kangaemasu. Bisa. Tapi di sini levelnya sudah naik dan nihonjin wa kore tsukatteimasu ne. Baiklah kita akan coba ke renshu. Nah, di sini kotobanya ya. Kotobanya apo dengan sho ene. Apa ya ini ya? Nah, kalau yang sudah tahu bikin kalimatnya langsung ya. Jadi ada dua orang A dan B ya. Si A bertanya apo itu apa? Si B menjawab apo toyu no wa nani toyu koto desu. Seperti itu ya. Nah, berikutnya juga ada sho ene. Sho ene toyu no wa nan desu ka? Sho ene toyu no wa douyu imi desu ka? Si B, sho ene toyu no wa nani toyu koto desu. Seperti itu ya. Nah, nanti minasan pikirkan ya, bikin kalimat sendiri. Nah, bikin kalimat sendiri, sensei dari mana dapat ininya? Nah, makanya cari ya di buku atau misalnya di komik yang minasan tahu atau di web atau apa saja ya. Nah, kemudian cari artinya. Artinya boleh tanya ke misalnya kalau ada yang punya teman Nihonjin, silahkan tanya ke Nihonjinnya langsung. Tapi kalau tidak ada, sensei gimana? Bisa buka saja. Kalau kita kan punya KBBI. Nah, Nihonjin itu juga punya KBBJ namanya. Nah, jadi cari aja yang bahasa Jepang ke bahasa Jepang. Nah, silakan searching ya. Dan penjelasannya apa? Jelas ya, istilahnya juga. Oke, baiklah segitu saja. Semoga tara dozo kite kudasai. Ya, gambatte kudasai.